2 putaran itu. Berarti banyak nambah. Ada rencana nambah berarti ya? Ada ayah dia mah. Ada ayah. Bahaya tuh pulang ke rumah di. Ada ayah dia mah. Ada ayah. Ini bahaya tuh pulang ke rumah. Mana nambah kurang kali. Kurang kali. Ya. Langsung kan Langsung ya. Lain. Alhamdulillah saya sendiri ya. Pasti nunggunya sahat kita pemirsa ke. Saya Tony Haryadi, asli mah Rancaekek. Asli. Demi Allah. Aya ya na KTP. Abdi lahir asli Rancaekek. Cuman di tahun 2007 kasengsem ku awewe. Cuman di tahun 2007 kasengsem ku awewe. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di dakwah Soldier. Kita bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat kita juga, insyaallah para pengemban dakwah. Ya, sebetulnya juga banyak para pengemban dakwah, tapi insyaallah ke depan kita akan terus continue mengadakan acara ngobrol ahad ya, kisaran jam 9 sampai tak terhingga sakuat nawelahnya. Lamun kopi beak orang beak teh meureunnan. Jadi nanti batas waktunya kopi. Kalau nambah lagi berarti terus. Ini non formal acara kita, hanya ngobrol-ngobrol biasa. Kita ingin menggali seperti apa kejadian-kejadian aktual, atau mungkin nanti dari teman-teman yang hadir pada kesempatan ini juga bisa mengeksplor kejadian-kejadian yang dialami oleh teman-teman kita sendiri. Nah, kan bae teh laleur mah mun masuk ke nah, kan gitu cek ulama gitu cek langsung. Baik sahabat-sahabat Soldier, sekali lagi silahkan nanti ditonton ya. Share, subscribe, jangan lupa komen. Ya, yang terpenting nanti komennya seperti apa. Nah, di tengah-tengah kita nih ada berapa orang ini teh? Sebenarnya banyak, cuma nggak kelihatan malaikat kan. Karena kalau kelihatan malaikat pasti kalabur. Sieun. Kamu malaikat Israil mah, mangga we di payun. Mangga anu bumi heula di payun. Untuk sama kontrak. Lancek anu punya rumah teh heueuh, da abi bangun. Abi batang. Ya. Ada di sebelah kiri kanan itu. Kiri. Sok pahili wae da. Kanan bisa, kiri bisa, tergantung pandangan saja. Tergantung persepsi orang. Sebelah kanan kamera gitu. Nu penting mah eutna nganggo pandangan kanan. Nah, bener eta. Bismillah teh. Bismillah. Oh, itu ya. Bisi atau bismillah kayak setan teh ikut. Ada Kang Cece, beliau dari sana jauh ya? Iya, jauh. Dari mana? Dari Ranca Panjang. Oh, Ranca Panjang yang nggak tahu kapan pondoknya. Ini Ranca Panjang beliau. Saking panjangnya. Jadi tidak tahu saking panjangnya. Gitu ya. Sebelahnya ada Kang Retno ya. Dari Rancalong. Rancalong. Kalau itu mah Ranca Panjang, ini Rancalong. Kayak bisa Rancalongong kan. Jadi kita kenal dulu lah, tak kenal maka tak aruf. Nah ini di sebelah saya juga ada Ustadz kita nih, guru kita semua. Saha? Karyana. Karyana. Tapi anu dagang ieu teh geuningan. Odading kita tah. Karyana orai. Oh, nu Sumedang teh. Cigana teh suwe ka dieu. Beliau insyaallah juga akan ikut nanti bersama kita, dan sebelah saya juga ada lagi nih Ustadz Antum sendiri siapa? Oh, nanti. Nah, sebelah saya juga ada. Nah, Sarjana orang mana? Saradan. Saradan. Asalnya Saradan. Ayeuna di Paneureusan. Ya. Sebelah saya juga ada Ustadz Julpi. Beliau juga sama ya. Satu daerah semuanya, cuma beda desa. Kan amanah ge dakwah Soldier, berarti orang Soldier Rungkol.
Tapi tidak menutup kemungkinannya dari luar. oke bisa. Gitu ya. Alhamdulillah saya sendiri ya. Pasti nunggunya sahat kita pemirsa ke. Saya Tony Haryadi, asli mah Rancaekek. Asli. Asli. Nah. Demi Allah. Aya ya na KTP. Abdi lahir asli Rancaekek. Cuman di tahun 2007 kasengsem ku awewe. Cuma di tahun 2007 kasengsem ku awewe. Da hese da ku kitu mah nya. Gitu. Oh. Berarti pengalaman tuh. Saya tahu. Da iya sudah punya Iya, ini baru ya. Udah punya putra ya? Berapa? 1. Nama hiji dari Istri bibit satu. 1 ya. Aya rencana. Yes lah, ima offline. Dacan. Muntahnya isina Kang Renot aya ta acana pasti bakal aya. Ieu teh kada diedit bios we ke. Mun tiasa make artoskeun ka. Kang Cece. Abdi name 2 putra. Berarti bari nambah. Nade. Ada rencana nambah berarti ya? Ada ayah abdi mah. Nah. Ada ayah. Bahaya tuh pulang ke rumah di. Ada ayah di mah. Ada ayah. Ini bahaya tuh pulang ke rumah. Mana Nambah murang kali. Oh, kurang kali mah. Ya. Langsung kan rencana. Langsung ya. Lain. Tercatat tuh. Ingat ya, kita ingat si Abah Kabaya, si Ibing gitu, Kang Ibing. Anu cerita anu suami anu sieun ka istri Istri ini belah kiri. Anu teu sieun di kanan. Siga doang Kang Cece mah di kanan. Oh, eta wani teuing cerita di kanan. Pas ditanya, "Nah, ada aya di kanan?" Berarti wah nih, abdi piwaraku istri. Harus kakek. Kalau tadi ada indikasi, langsung kadinya. Abdi mah mau nangis. Padahal kita menceritakan berapa anak. Ada tekanan langsung, ya. Tekanan batin. Ya. Kang Yana berapa putra Kang Yana? Putra baru 1, 2, 3. Nah, baru 3, alhamdulillah ya. Mau nambah kan? Putra insya Allah kalau masih Karuniai, ya. Karuniai insya Allah. Diterima saja. Terima saja. Pasti itu ada proses. Kalau pingin ada anak harus ada proses. Itu bisa ngelamun, kayak budak. Itu bisa didikiran sama. Kayak budak. Seharus atasnya di sini. Bari kegolehan itu. Jadi orang. Saat Julfi berapa Saat Julfi? Alhamdulillah udah 3. Alhamdulillah 3 ya. 1 gitu. Makin istri 3 satu. dari istri yang pertama. Ya dari 3 yang pertama. Berarti istri yang kedua. Belum ada. Belum. Belum ada. Rencana belum juga gitu. Belum. Soalnya ada satu lagi nih, saat Benny masih di belakang layar karena memang dia paling suka di belakang. Belakang. Ya. Ya, dia orang Belakang yang KWC terus-terusan. Agak sombong kan. Ayo sombong, waduh operatoran. Wajar ke saya teh. Aya 2 hal, ting mau temikeun ilmuna ka batur. Nah, bisa jadinya atau tadi memang enggak ada orang lagi. Tapi orang mah suudon we, mamere ilmuna gitu. Nah, kita tunggu nanti saat Benny di belakang, kita juga akan ngobrol-ngobrol. Baik, mudah-mudahan nanti minggu depan kita banyak teman lagi ya yang bisa hadir. Kita ngundang seluruh pengemban dakwah dari siapapun, kita tidak mengenal madhab ya. Jadi kita ngobrolnya bahasanya bebas lah ya, mau Sunda Indonesia, tapi dominasi Indonesia lah ya. Bisi moal di aku ku pamarentah, yuk bahasa nah cenah. Orang mana? Bahasa Inggris. Gimana orang Indonesia cenah? Orang Sunda, wah bahaya kayak disebut makar. Kenapa? Karena bahasa Sunda lah. Baik, mangga dari siapa dulu nih? Tentang Isra Miraj kemarin ya, tepat 28 Rajab diperingati sebagai Isra dan Mi'raj. Itu perjalanan naonnya wisata spiritualnya Nabi. Tapi luar biasanya, luar biasa teh tidak ada yang bisa menandingi sampai ke ayeuna kendaraan naon dipakai gitu. Orang pakai kendaraan ke bulan, mau sampai Sidratul Muntaha mau nyampe nya
sampai matahari leleh udah. Ya, Iya. leleh pasti oke. Berbulan-bulan sampai ke mana? Berapa tahun gitu kan? Perjalanan. Tapi ya hanya semalam gitu. Oh, Dan memang itu yang menjadi istilahnya keanehan itu kan. Keanehan banyak orang kan waktu itu juga yang tidak percaya dengan kisah ini. Maka di zaman Rasul juga kan banyak yang tidak percaya dengan kisah ini. Marurtar deui nya, murtad jeung yuk. Seperti nate. Wah, iya Rasul ngimpi gitu nya. Seperti itu kan. Ayang-ayang. Tidak mungkin ada seorang manusia Teu make alat nang naon deui nya. Sok anu kabulan kana make naon? Make juga planetnya. Waktunya sama kan gitu kan? waktu semalam. Gitu. Dan sampai hari ini juga masih aneh gitu Ya, masih. Ya, kalau ditolak ukur secara akal katanya. Gitu. Sok aya teu kendaraan ayeuna seperti gitu. Iya. Jadi kan sinetron bisa sabaraha kecepatanana bisa kaukur kan malah mungkin menembus batas kayak gitu kan. Jadi makanya ke dalam Al-Qur'an kan diawali dalam surat Al-Isra subhanallazi maha suci Allah. Kenapa? Karena ini mujizat dari Allah. Maha suci Allah. Jadi lamun aya nu teu percaya, ya tadi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mustahil. Jadi orang menyampingkan pada saat zaman Rasul menyampaikan keberadaannya Allah sehingga teu percaya. Percaya gitu kan. Dan nya tuh meureun urang bareto cigana. Kalaulah kita ada di zaman Rasul, mungkin kita termasuk orang yang murtad juga. Bisa jadi gitu kan. Karena ya suatu hal yang mustahil kan. Sekelas sahabat gitu ya, bisa ada gitu yang Ada yang langsung kembali lagi kan ragu. Apalagi kita gitu kan yang keimanan tidak sekuat sahabat kan gitu. Saya ingat acara itu Isra dan Mi'raj itu jadi orang-orang kafir Quraisy itu iya Rasulullah selama gelo ya, teu mungkin ya. Nah, berharap sampai Abu Jahal ya, para petinggi-petinggi dari kafir Quraisy itu dia di bukit menceritakan, wah iya itu mustahil gitu. Muhammad itu ngarang, piraku bisa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha dalam semalam, itu mungkin. Jarak. Mungkin. Makanya iya jadi kekuatan ke kafir Quraisy, terutama Abu Jahal dan teman-teman. Anu bisa ngayakinkeun teh ieu mah Abu Bakar. Tah si teman-teman kafir Quraisy teh ngahaja datang ke Abu Bakar. Karena satu-satunya yang bisa meyakinkan sahabat yang lain kecuali Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini adalah dekatnya dengan Nabi. Jadi anggapan orang-orang kafir Quraisy kalau Abu Bakar saja tidak percaya, maka ke bawahnya nggak akan percaya. Gitu. Jadi Abu Bakar masih di rumah gitu ya. Saya dapat ceritanya gitu, saya begitu. Mereka datang menyampaikan harapan dari orang-orang kafir Quraisy teh sarua jeung orang-orang kafir Quraisy terpercaya. Tapi dengan santainya Abu Bakar, itu siapa yang ngomong? Muhammad. Maka dia mengatakan, saya percaya. Nggak geblay kan? Berharap, aduh. Ya. Karena mereka sangat semangat datang ke Abu Bakar untuk meyakinkan Abu Bakar. Tetapi ternyata Abu Bakar mengatakan, saya percaya kalau itu yang ngomongnya Nabi. Maka cepatlah menghampiri Nabi. Ya. Dan tadi mengatakan keimanannya, percaya bahwa engkau telah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Gagal dah. Si kafir Quraisy mengalahkan logika. Iya, pasti. Cuman Tapi harus berdasarkan Abu Bakar minta menceritakan. Karena tadi bahwa Rasulullah nggak pernah ke Palestina. Rasul nggak ke Palestina. Ya. Coba ya Rasul gambarkan. Kalau engkau memang, jadi orang-orang kafir Quraisy itu mencoba bisi bohong. Maka Abu Bakar tuh minta kepada Rasul, ya Rasul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, beda deh. Kopinya beda. Kopi sama tuh, Kopi sama. Oh iya. Silakan sponsornya kacang buat dengan dia. Kang Iin kalau mau sponsor ke kita, Kang Iin ya, di endorse. kopi saya. Kang Iin yang jualnya. Oh, Kang Iin. ayo itu kacang usaha itu.
Nah, Ada rame dengan silakan. Nah, baik, Bang Mirsa, nah ini Bang Mirsa dakwah soldier, ini Ustadz Beni yang tadi saya ceritakan beliau di belakang, tapi bukan di WC belakang. Karena dia harus mengurus Beli dulu, kopi. beli kopi, mengurus dulu peralatan yang digunakan oleh kita hari ini. Nah, lanjutkan ya. Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Rasul coba bayangkan, ceritakan seperti apa perjalanan engkau di ke Masjidil Aqsa. Beliau menceritakan, bahkan sampai yang luar biasa, nanti aku ketemu dengan para pedagang di perjalanan tersebut yang kemudian mereka akan datang ke Mekah dalam waktu yang singkat. Dia akan datang kabilah. Jadi dia bertemu dengan kabilah, ini dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dia ketemu dengan kabilah tertentu dan dia bertanya namanya siapa dan sebagainya, itu tahu. Rasul menjelaskan. Dan yang luar biasa Rasul juga menjelaskan di Masjid Aqsa tuh ini gini gitu lah. Jelaskan Masjid Al-Aqsa teh. Padahal Rasul belum pernah kan sebelum. Mereka yang ada di situ benar. Apa yang disampaikan Rasul benar. Padahal Rasul kali ini belum pernah ke Masjidil Aqsa. Tapi beliau bisa menggambarkan, menceritakan bagaimana Masjid Al-Aqsa secara detail. Kan tak mungkin itu. Ngimpi mah. Ngimpi mah sakedeung ya. Ngimpi mah mas lengkap itu. Ini detail sekali Rasulullah. Sampai tadi yang luar biasa, beliau mengatakan di perjalanan aku ketemu dengan kabilah tertentu yang akan datang ke kita, ke Makkah. Ternyata tidak lama kemudian benar. Tapi kan mengarana orang kafir Quraisy pada bukan keimanannya dituntut, ingin mencelakai. Karena bagaimana dakwah Rasul tidak diterima. Walaupun sudah dijelaskan ke Rasul, Masjid Al-Aqsa teh sekian tihangna, pintu nakumaha dan sebagainya. Rasul menjelaskan. Tapi dah kan tadi orang-orang kafir mah, orang-orang yang sudah nggak suka ke kita, dakwah kita, lain dek dengan beneran, dek neangan salah, Salah. iya celah. Itulah salah satu konsekuensi dari dakwah. Itu perjalanan yang saya pahami ya ketika di Isra dan Mi'raj. Ini luar biasa. Berarti can ngopi juga nama orang kafir. Padahal ayah. Kayaknya gitu kan. Ini jika doyong ngopi gitu kan kayak kan ngereto. Tak iya, teh wadah rutah ka dieu. Yang Sup suuk. ka dieu. Tadina mereka rutah ka dieu tapi mending ka dieu runtah. Nya. Balikeun. Ngopi runtah. di wadahan. Jalan kembali deui ka dinya nya. Kanu heuda aya nu ngaranna orang kafir begitu. Kumaha ciga Firaun? Kumaha? Firaun. Ah. Firaun teh sudah 3 kali oleh Allah tuh dikasih kesempatan. Jadi kahiji ketika bukan dikasih apa diberi kebesaran Allah itu diperlihatkan ya, dan menunjukkan aku ingin beriman munnya Nabi Musa bisa kahiji waktu tongkat ular jadi mendatangkan para sihir-sihir sihirnya kan jarago wah jadi orang-orang yang apa ya Nabi Musa bingung kudu mah kan dikasih petunjuk hidayah oleh Allah bukan hidayah mukjizat oleh tongkatnya jadi orang bisa memakan orang-orang tukang sihir mengatakan eta mah lain sihir kan orang sihir mah nyaho sihir lain mana nu benar kan tukang sihir Juga pesulap merah dengan Si Udin. tahu tahu pesihir tuh tahu sampai orang-orang pesihir pun dia mengatakan ini bukan sihir dan sempat mengatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi Fir'aun wah itu mah biasanya gitu ya lah kita karena kesombongan ini masih mengaitkan dengan tadi keyakinan keimanannya ciga saha orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua hujan bangkong. Oh iya. Ya, Nabi Fir'aun jadi di Fir'aun itu bangkong. Wah, sudah hujan duit. namun hujan duit bahaya sebenarnya mah. Harta tahta. Harta
wanita kuota. Depo eta. Nama Andre ya. Ya jadi opat eta. Sok kuota. Era saudara jelema teh eraan. Tapi kuota mah jadi puntanya hotspot. Gara-gara kuota jadi wani. Sama aja, sandang, pangan, papan, casan. Sampai mana bi teh? Ya. Oh ya. Lagi tuh. Dan Bangkok. Yang Bangkok. Bangkok. Jadi Bangkok banyak katak yang luar biasa. Tidak bisa termasuk mendatangkan tukang sihir gitu bisa. Bangkok teh katak. Nah, bahasa nama Bangkok. Dodok. Besian kapal ke Bangkok nah. Besian apa ke Bangkok, men. Oh iya bener ya. Sampai Firaun mengatakan bukan Firaun jadi perdana menteri ini nggak bisa. Hanya Nabi Musa ya oleh Tuhannya menghilangkan Bangkok ini, katak ini. Nah, Firaun kan punya jabatannya era atau ya mah. Sok lah, atur we. Hari ini gitu ya. Nah, Sudah ketahuan salah nggak mau gitu. Kalau punya termasuk jabatan. ya kan kan air boga jabat tuh sih manajer mah mung salahnya. Yang menang we gitu. Ada satu ini. Pengalaman pribadi bagaimana? Ya dah dengan dipejakeun jelema teh nya. Gitu. Akhirnya nyuruh lah. Ya mau bisa, yuk kan beriman, gitu ceritanya. Akhirnya Nabi Musa meminta, sok lah cina Musa, mau bisa ngahilangkan ieu Bangkok ngabehanana, saya beriman, yakin bener ya. Ya Nabi Musa meminta kepada Allah, hilang lah, sekejap. Naon sok, naon, tapi naon. Kopi kan dulu kan Bangkok, kalau sekarang cebong kan susah tuh. Hujan cebong. Tapi kan kieu, moal aya Bangkok cebong. Ya moal aya Malah cebong malah pakai Bangkok. jadi kalau mana Kalau mana? Hah? Kalau Bangkok, sama dibahas lah Bangkok gitu. Jadi Bangkok ya. Karena ya Pak, kadang-kadang tahun politik ya, jadi si orang mau politis itu ya. Karena orang ke Bangkok ya, lagi ngobrol. Ngobrol ke Bangkok. Nah, hilang kan. Nabi Musa langsung mengangkat tangan. Tidak lama kemudian, bahkan katanya sebelum turun tangannya pun sudah hilang semua. Hilang semua dari negeri Mesir ya, Firaun. Lalu apa yang katakan Firaun? Ah, itu mah kebenaran. Padahal dia sudah janji. Masih kena ya gue. Ya, kan tadi dia tidak ingin mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran dan namanya raja dan sebagainya. Itu baru dua. Terakhir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada air, jadi kekeringan bertahun-tahun kan. Jadi zaman Firaun pun enggak ada sampai Firaun itu kan tempat manina teh di piramida sampai jauh itu. Eta kabayang petugasan moal cai kalau. Can aya ojek. Can aya. Ya ojol. Nah hese ojek mah kalau udah TTC lift lah. Makanya lift kan enggak ada pada saat itu. Kabayang katanya ngunang cai. Sampai mengatakan, "Wahai Firaun, ini segelas lagi air. Jadi setelah ini kau minum nggak ada. Terakhir. Sampai Laut Merah pun saat tinggal saya nauna itu nggak ada air. Laut Merah kering gitu. Bayang. Eta laut atuh. Bisa kering. Mun ayeuna laut kering dijieun apartemen. Reklamasi ya. Anu ya yang masih banyak air juga di tengah juruk gitu kan. Apalagi yang kering. Ayeuna wae gitu masih kena ada airnya juga bisa dijadikan Direklamasi tehnya. ya. Apalagi pada saat itu wah, tigara lamun aya kontraktor Barreto gitu ngalep nyieun Proyek jadi proyek hilang air nggak ada. Akhirnya tetap Perdana Menterinya menyarankan yuk ini mah nggak ada harus sama Musa ya, akhirnya datangkan lagi sama perkataan Nabi Firaun gitu ya Nabi Firaun
perkataan Fir'aun gitu. Fokus. Ayo teu fokus. Ada kecoblak. Bisa sebenarnya bisa. 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 Kan ieu bari ngomong. Nah, lamun ngomong bari ngopi hese, bung awe heula. Nabi Musa didatangkan lagi dan dia berdoa. Dan sama sebelum turun tangannya ngegebret hujan. Penuh semua sampai Laut Merah pun menjadi basah lagi. Tapi tetap Firaun tidak beriman. Karena tadi dia bukan mencari kebenaran. Tapi anu ngaranna orang sudah dalam hatinya terkunci mah sudah selesai. La yarji'un. Nah, Firaun mikir, ini kalau terus berlangsung, ini akan membahayakan eksistensi dia sebagai raja, sebagai pemangku jabatan dan sebagainya. Maka persiapkan. Jadi Firaun menyiapkan pasukan bala tentara untuk membunuh Nabi Musa dan pasukan. Karena kalau begini terus akan bahaya. Banyak orang yang beriman kepada Nabi Musa. Makanya kan langsung Nabi Musa dikejar-kejar sampai di Laut Merah itu kan. Dikejar lah kan bingung. Akhirnya Nabi Musa kemudian memukulkan tongkat itu. Ya, jadi kan jalan kan ceritanya gitu kan. Nah, selesai, maka Firaun juga mengejar. Ketika Nabi Musa sudah ada di pinggir lagi, kemudian dipukulkan aja jadilah air lah. Disitulah baru Firaun mengatakan, aku beriman. Karena tadi sakaratul maut nang studinya. Jadi bahkan ada sebagian ulama mengatakan ketika sudah nyawa di tenggorokan, maka taubatnya nggak diterima. Mungkin melihat dari kisah Firaun. Firaun kan sudah di tenggorokan, mengatakan, di kelembak atau di laut. Jabanding bareta mah can aya ieu pantai pelampung. Lain bodohnya Firaun teh mah teu kapikiran nyeun pelampung kan beungar mah. Kapan tadi ku nafsu teh ya. Da kan teu kapikiran dek ka laut. Ngejar. Cek penonton leuwih bodoh marane pikiran Firaun make pelampung. Pan iman mah ngobrol ka mana ya, ka mana ya. Mana we yo. Baturnya cenah yang mikir sebenarnya dia. Iya kan terobosan. Artinya apa kalau kita sambungkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi? Orang-orang kafir mah di mana-mana ge bukan mencari kebenaran. Ya, tapi tetap mencari kesalahan. Walaupun sudah dijelaskan dan sebagainya tetap tidak menerima. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk Abu Jahal sampai meninggal kan tidak percaya pada Nabi. Padahal bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan struktur bangunan Masjidil Aqsa yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Abu Lahab kan? Abu Lahab tuh bahkan di setiap hari Senin diringankan siksaannya karena sebab pernah bangga ketika Rasulullah lahir. Gitu. Sebab bangga saja dia diringankan siksaan. Tapi kan mantangul teh Ulah begitu teh. Dan saringan-ringan lagi neraka itu. nah itu masalah. Saringan-ringan lagi neraka itu ya. Jadi kalau dibawa ringan deh jadi enaknya. Yang orang kafir mana mau diangkat ininya. Oh. Boleh masih. Hum biha khalidun. Kekal. Setiap malam tuh mereka kan bertiga tuh istilah nama noong, istilah nama ngadangkeun naon nu dibacakeun ku Rasul tuh kan. Tapi eta teh di luar teh teu sengaja memang Iya. beda-beda. Janjian. Ka pas katiluna kan amprok wae dah kahiji amprok, kedua amprok, katilu amprok wae. Wah bahaya ya. Lamun terus orang mendengarkan Rasul membaca apa, kemudian ada yang melihat jamaahna gaya ta Abu Lahab boga jamaah. Iya. Bukan orang lain boga jamaah, bukan dakwah soldier saja yang punya jamaah nya. Eta ge Firaun ca Abu Jahal, Abu Lahab boga punya jamaah. Wah, akan bahaya, mereka akan iman kepada Rasul. Terus hayana terakhir tong kali deui karena kesombongan. Tapi besoknya panggil deui. Anu katilu mantos henteu. Iya. Sampai katilu Iya. bahaya ya. Jadi kudu tilu. Urang mah kudu opan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu dahulu bukan nggak yakin sebenarnya, tahu sangat yakin dengan apa yang dibawa Rasulullah. Betul. Jangankan untuk kasus yang ngintip 3 kali itu kan, yang 3 orang itu begitu kan. Dulu pemimpin Quraisy gitu kan
Bahkan orang tercerdas di orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, bapaknya Khalid bin Walid, ya, Walid bin Al-Mughirah itu luar biasa. Diutus dalam kondisi marah gitu kan. Karena ingin mendebat Rasulullah. Pagi jeung Rasul di ditu lain deui carita. Dia sebutkan berbagai Rasul teh pemecah belah lah, apapun disampaikan kepada Rasul. Begitu. Jadi di lembutan maneh mah geus teu bisa. Di kasaran gitu kan. Sarua teu bisa. Cek Rasul kan udah ngobrolna gitu. Geus nyari tanah. Di dieun cuma baca surat Toha gitu kan. Beberapa ayat saja. Apa pendapatmu? Itu tidak ada bicara apa. Balik gitu kan. Nah, ketika balik dia itu dalam kondisi ya, disampaikan oleh waktu itu Abu Sufyan sebelum masuk Islam gitu kan. Aku melihat wajahnya Walid bin Al-Mughirah tuh merah ketika berangkat karena marah, dan aku melihat dia datang dalam kondisi yang tenang lagi berseri-seri gitu kalau dijelaskan gitu. Ada apa gitu ternyata tadi. Di sanalah dicetuskan dah Muhammad itu mau ditentuin orang gila. Saya tahu orang gila itu tidak seperti ini. Ahli sihir juga saya tahu ahli sihir tuh selalu membawa buhul-buhul. Jampe-jampe. Tidak ada. Apa yang mendekati ya gitu. Kalau menurutmu Walid, menurutku kalian beriman saja. Gitu. Tuh bisa kali cek Antoni. Ya mereka akan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Kesalahan apapun akan dicari, meski tidak ada pada Rasul, dibuatlah itu adalah sebagai kesalahan. Sehingga gitu. Dan akhirnya disepakati yang paling mendekati justru adalah tukang sihir, begitu. Tersihir dengan omongan. Kan dekat. Itu. Paling lo masuk akal ya tukang sihir. Jadi bisa meyakinkan. Jadi kalau kita wujudkan ya. Kita coba ini kan dalam kehidupan kita sama gitu. Jadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan ini terkait dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Sudah diperlihatkan ku Allah teh ya, Allah sudah memperjalankan hambanya. Ya. Artinya orang kudu beriman, kudu yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Kan kudu garis bawahi. Henteu yakin ku ayeuna teu jangan hanya yakin dengan Isra dan Mi'rajnya saja. Tapi kan ada dimensi yang lain. Tidak cukup ada dimensi spiritual saja, tapi ada dimensi politik. Jadi dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu kan banyak dimensinya. Salah satunya kan politik. Di mana kita paham Rasulullah SAW mengimami para nabi. Jadi Rasul jadi imam betul. Kemudian para nabinya jadi makmum. Itu apa petandanya bahwa semua syariah terdahulu itu sudah tidak berlaku. Penyempurna ya. Iya, dan semua sudah tergantikan dengan artinya yang berhak hari ini memimpin dunia itu siapa? Umat Islam. Sebab karena ajarannya adalah penutup akhir zaman tadi teh ya. Jadi mun aya Islam teh sesuai aneh. Apa yang mengatakan bahwa piagam PBB itu cukup? Aneh. Padahal dia muslim gitu. Kan lucu. Bahkan pembakaran Al-Quran itu tidak akan menistakan Al-Quran. Zaman sekarang ulama kayak gitu ngomongnya. Berarti pertanyaannya, apakah dia tidak terluka? Misal anaknya dibakar. Dia tidak akan melukai saya, tinggal bikin anak lagi, banyak gitu. Kan nggak mungkin. Gitu kan? Ya, tidak demikian, begitu. Ya, lalu bagaimana dengan keyakinan dia terhadap Al-Quran kalau kemudian Al-Quran itu tidak menistakan agama Islam ketika dilecehkan, dibakar seperti itu? Bisa jadi jangan-jangan dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau kita lihat di Isra Mi'raj itu kan Rasulullah sebelum naik ke Sidratul Muntaha atau di Sidratul Muntaha itu kan melihat
bagaimana orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya asatid, penceramah yang kemudian menebarkan fitnah. Ya. Beratnya. Iya. Pertanyaannya kalau kita berbicara fitnah, apa itu fitnah? Kan fitnah teh cegah ayeuna. Kamu bobogan pada henteu. Ya itu fitnah secara bahasa. Iya, tapi ada fitnah yang menurut makanya disebut sekarang adalah zaman fitnah. Maksudnya naon teh? Berbagai referensi Al-Qur'an terkait dengan fitnah yang disebut dengan zaman fitnah ini. Pertama, tadi apa ya? Mengkaburkan Islam. Itu fitnah. Bahkan juga tidak mau umat Islam sama umat Islam bersatu. Itu juga fitnah namanya. Jadi ajaran Islam tuh sudah ini bukan ajaran Islam. Itu fitnah yang terjadi hari ini. Makanya luar biasa ya. Pantas kalau ada para asatidz, para kiai yang kemudian tidak mau menolak gitu ya, tentang syariat Islam, bahkan dia lebih condong kepada syariat PBB misalkan. Ya, tidak sesuai dengan maqasidus syar'iyyah. Kan bingung. Itu salah satu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Makanya orang kudu hati-hati, jangan menebar fitnah. Satu, orang alim saat ini, katakanlah ulama, itu serap ku pakaian, serap ku naon nu diangge ku nu jadi, ya katakanlah berdasi, berjas, itu begitu dihormati oleh ulama saat ini. Tanda kutip dihormati adalah disegani sebab karena ada hal yang dia inginkan berupa materi, gitu. Ya. Jadi kalau bercermin dahulu, ulama itu bagaimana karismanya, wibawanya di depan orang-orang kaya, jauh dengan sekarang. Harun ar-Rasyid saja itu sering malu kalau Imam Malik yang datang di majelis yang sama. Sebab karena Imam Malik itu adalah orang yang kemudian untuk membacakan hadis saja dia tidak mau sembarangan. Dia harus pakai pakaian yang terbaik dan hanya di Raudhah, di Masjid Nabawi samping makam Rasulullah. Dia nggak mau tuh ngobrol hadis di mana wae. Begitu. Harun ar-Rasyid itu kalau datang bajuna luar biasa, seorang khalifah di zaman Abbasiyah, heran, tetapi itu akan kalah ketika Imam Malik yang masuk. Imam Malik masuk, semua gemerlap Harun ar-Rasyid itu hilang. Kenapa? Karena ulama terdahulu itu tidak membangga-banggakan tokoh tertentu, apalagi tokoh PBB, sebab dasinya, sebab jasnya. Ki Warimah, ya, ada ulama-ulama ya al-sutea, ulama yang bahkan lebih rendah daripada kal-an'am, lahum bal adol, lebih rendah daripada hewan ternak statusnya. Karena memuja-muja orang-orang seperti ini. Gitu, ya. Nah itu sebab karena umat Islam saat ini menjadikan Islam itu parasmanan, diambil yang sekiranya memang dia inginkan dan ditinggalkan yang sekiranya akan menyusahkan. Padahal kan dalilnya itu jelas, ya, udkhulu fisilmi kafah, lain udkhulu fisilmi parasmanan. Begitu, ambil seluruh ajaran Islam, bukan yang kamu mau kamu ambil, yang kamu tidak suka atau membebanimu kau tinggalkan, lain gitu. Tong pilihan rencananya. Nah eta Ki Warimah kan geningan. Punten lah gitunya. Jika akan ngelihat nu alus na hubung. Anu kenceng mah kan. Ya Ki Wari kurang ninggal gitunya. Umat Islam teh rajin sekali ngajinya di mana-mana, mau mungkin juga ya bahasa ini malah ayo orang tawasulan di A, di B, di C. Tawasul nggak salah ya. Mohon digaris bawahi itu, bukan berarti salah. Ya, istighosah di mana-mana, salawatan di mana-mana, begitu itu nggak salah. Tapi di waktu yang sama mereka tidak meninggalkan riba, mereka tidak menutup aurat. Padahal wajib mana? Untuk aurat tuh wajib. Meninggalkan riba itu wajib karena keharamannya. Begitu. Tapi Ki Warimah ya tadi teh. Anak mudanya gimana? Anak mudanya justru aneh. Gitu. Salat mereka ada sekali. Mereka juga ikut lebaran, tetapi malam takbirannya marabo.
Dikiranya bahwa besok itu adalah Idul Fitri, akan memfitrikan segalanya, akan mensucikan segala kelakuan manehan anak peting tadi, pemutihan, siga hutang, Orang pabrik begitu udah pemutihan. Lain eta mah boga hutang. Pemutihan Jaman. Dianggapnya kira mulai dari nol lagi ya gitu. Itu pom bensin. Ada yang menarik dari pembahasan tadi itu. Kalau kita lihat hari ini kan memang masyarakat kebanyakan seperti itu. Masyarakat awam kan seperti itu nih. Dia hanya mengerjakan ritualitas tergantung kepada ulamanya. Nah, yang menariknya sebetulnya yang harus kita pahami itu ulama itu apa sih tadi? Jangan jadi pertanyaan itu. Supaya paham gitu. Kan tadi dibahas juga bahwa ada ulama sekarang seperti ini, ulama dahulu seperti itu. Berarti ada kata ulama yang berbeda kelakuannya gitu. Karena konotasi ulama tuh bebannya berat, gitu. Jadi ulama itu langsung ulama gitu, guru besar di atas ustadz begitu kan, digambarkannya adalah orang yang harus didengar. Meskinya tadi tuh ya kelakuannya ternyata ulama itu ya ada juga yang keliru begitu. Jadi kan ulama itu dalam Al-Quran dikatakan mereka adalah pewaris Nabi. Para nabi. Inna ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi pewaris kenabian, pewaris ajaran-ajaran Nabi, Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya kalau melenceng dari ajaran-ajaran Nabi, Sudah bukan lagi ulama. sudah bukan ulama. Karena kita pahami ulama itu ada dua. Ulama yang lurus, ada ulama yang berbulak belok. Ulama ajak. Jadi ulama jigjag. Akhirnya ulama tersebut ya menjelaskan sesuai dengan permintaan ummah musim. Makanya kan tidak menjelaskan terkait dengan Islam kafah itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 berbicara Islam gitu ya. Allah Subhanahu wa taala begitu indah menjelaskan Islam itu seperti pohon. Kasyajarah thayyibah. Jadi dalam Al-Qur'an ini katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah mengumpamakan ya, mengumpamakan tadi Islam itu seperti kalimatin thayyibatin kasajaratin, seperti pohon. Pohon itu kan ada tiga. Asluha itu akarnya, sabitun, kuat. Apalagi pohon kurma ya. Pohon kurma, pohon keajaiban Allah, hanya satu-satunya pohon keajaiban Allah. Kenapa? Karena harus dinikahkan. Mau dikawin ke saha kawana agak mau. Karena kalau nggak dikawinkan nggak akan buahan. Dan ada, kalau dikawinkan maksud pasti dikawinkan di kumah gitu. ya lo alamnya ada YouTube gitu kan, wah channel YouTube ya. Ya, sih kan. WhatsApp YouTube. Tiap pohon itu kan pasti ada perkawinan. Misalnya Iya. ada istilah perkawinan gitu, dikawinkan pakai serbuk sari dengan inilah gitu, Ya. kita tahu gitu. Itu kurma dikawinkan maksudnya diakadkan gitu. Nah, makanya kayak sadiana sebagai kawannya. Artinya kalau berbicara dikawinkan berarti ada jantan, ada betina. Artinya pohon satu-satunya yang ada jantan dan betina hanya kurma. Ya, satu itu. Itu pohon aja. Pohon juga normal. Jantan sama betina. Itu satu langsung pohon. Ya, korma ngumpul. Nah, format yang seperti itu. Maksudnya dia ngomong jangan seperti manusia, ada yang itu bahasanya gitu ya. Ada yang belok gitu. jadi ketika berbicara akar kan namanya. Jadi sabitun, kuat akar. Akar yang paling kuat itu adalah akar korma. Korma teh menghujam sampai 7 meter hanapna. Karena kapal saya. Hah? Karena kapal. Iya di batasan. Karena kapal gitu. Kalau bukan pakar tanaman aja. Ya saya baca aja gitu. Ya pentingnya ngaji. Sampai 7, artinya apa? Akar tuh penting.
kan akal teh sebagai akidah. Namun akidahna teu kokoh, makanya kan ajaran yang paling pertama disampaikan ku para nabi termasuk rasul akidah. Tapi loba ya namun akidahnya rapuh, dibare duit gepokan. Langsung halum. Akal haramnya jadi halum. Ayo cerita Ustad dulu ya. Teu meunang. Naon? Bukan ternak, memelihara anjing. PT anu ulumna teh boga anjing. Kecuali anjing anu warna hidung. Sabab anu boga anu ngunangna warna hidung. Ya, aman kan? Ada yang pengecualian liar. Ayo pengecualian. Ali tadi mencari dalil hari ini banyak ya. Para asatidz, para ulama dan sebagainya mencari-cari dalil supaya tadi membenarkan siapa yang membiayai. Padahal dulu tidak. Bagaimana Imam Ibnu Taimiyah, para imam itu banyak di penjara mereka karena menolak. Hampir seluruh imam mazhab itu dipenjara, bahkan disiksa. Yang paling tragis, yang paling berat siksanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Abu Hanifah kan? Ya, sama-sama dari Irak. Hambali gitu. ya, Sama-sama dari Irak, yaitu seguru lah begitu ya. banyak dulu ya. Yang paling kuat itu sana. Gitu. Ada beliau itu kan di penjara bareng Imam Yusuf yang menjadi muridnya Imam As-Syafi'i. Begitu, ya. Itu juga luar biasa. Beliau meninggal di penjara sebab karena tidak pernah melihat matahari berpuluh-puluh tahun. Luar biasa. Dan ya memang selain disiksa, dikasih makan tidak jelas, begitu. Tapi di penjaranya itu bukan karena maksiat atau kesalahan Justru kriminal di ya? zaman itu ya di penjara sebab karena memang kuat terhadap apa yang disampaikan gagasan tentang Islam itu sendiri. Waktu itu kan kasusnya adalah tentang Al-Quran adalah sebagai makhluk, begitu. Ya. Kalau makhluk ya dianalogikan zaman sekarang, meski nggak ada yang bilang Al-Quran sebagai makhluk, tapi ya kiwari Al-Quran itu tadi ya dianggap sesuatu yang boleh Tidak relevan. nah karena makhluk lah gitu beneran bikin bahasa ya Malu kan ayat pertumbuhan. itu jadi kan Ada kada luar sana. Ada kada luar sama. sampai ada yang bilang kan Al-Quran dan ajarannya seperti syariat Islam yang dipimpin gitu kan dalam bentuk kekuasaan itu apatis, dianggap sesuatu yang Masa lalu. historis ini Geus teu cocok. itu mah dongeng lah nu kitu mas. Berarti hampir mirip itu yang menyatakan Al-Quran itu sebagai makhluk. Iya kan miripnya cuman nggak dinyatakan saja, tapi perilakunya sama seperti memperlakukan makhluk. Akhirnya sejarah itu begitu. Berulang. Beda mazhab. Ya. Mazhab kekeliruan, mazhab kemaksiatan. Nggak ada ya? Iya, mazhab uang. Sekarang kan orang-orang yang ngobrol kayak kita seperti ini cenderung dicap radikal, intoleran. Padahal kan kalau secara fakta yang intoleran itu justru mereka yang menuduh. Pas main date, Gitu. Wah, yang menuduh itu justru yang lebih intoleran. Tidak bisa menerima perbedaan. Begitu. Mudah mengkafirkan seseorang. Kadang suka aneh gitu ketika bilang Wahabi gitu. Ayo Wahabi non? Apa lah, cek guru Wahabi gitu. Itu lucu, mereka nuduh Wahabi, mereka nggak pernah bisa mendefinisikan Wahabi itu apa. Gitu. Mutajilah, Jabariyah, apapun mereka tuduhkan sebab karena ucapan-ucapan dari para guru-guru mereka. Baca Rasul kan? Nah, sampai ada orang itu nanti yang mengikuti ulamanya bahkan ke lubang biawak sekalipun. Siga gitu. Taklid buta namanya. Taklid buta teh. Kenapa lubang biawak gitu, nggak lubang semut gitu? Ya kalau ada. Karena logika mah masuk. Ayo biawak mah rada gede Ada gitu biawak. Semut kan kecil. Gitu. Ya, Saya hariwang lamun ngajawab lubang semut kan nanya lubang belut kan lebih gede. Liur mau beres-beres. Makanya kan pentingnya memahami Islam secara kafah tuh begitu. Karena tadi Islam tuh luar biasa, ada tataran-tataran yang mesti berbeda. Boleh bukan? Mesti berbeda enggak? Ada yang dibolehkan untuk berbeda, ada yang tidak. Nah, kebanyakan hari itu tadi Diruncingkan beda teh. Ayeuna mah. dulu wah pintarna baras we
Ini tidak jauh dari skenario ya. Skenario bagaimana umat Islam tidak boleh bersatu. Ya. Barreto mah saya masih ingat lagi kecil apa yang diperdebatkan di kalangan para ustadz apa kunut ya kan eta tengah masjid eta mah kunut eta mah dan sebagainya itu ramai diperuncing oh mah bid'ah kunut dan sebagainya sekarang sudah relevan bahkan sekarang sudah sedikit sudah tidak ada Yang mempermasalahkan itu akhirnya muncul sekarang Islam intoleran jadi diganti dari Barreto mah kan masih kan cakrawala pemahaman Islamnya belum terbuka kaku lah masih ya. kaku karena mungkin saja masih penjajahannya masih kuat turunnya pemikiran penjajahannya masih kuat jadi eta we masalah ubudiyah we nu dieu cuma tahlilan kade bid'ah ieu salatna make as-shalatu khairun minan naum teu meunang gitu aya kan gitu ya dulu saya kecil begitu Di akhir kan diplesetin kan tuh salat gitu naon kan aneh aya nu kitu diperdebatkan aya nu teu salat teu dicarek gitu iya bahkan yang lucunya dalam sholat taraweh saja kan banyak yang berbeda. ya Wah, iya mah kade nu 11 mah lain taraweh. jangankan yang 11 sama 23 yang 11 sama 11 nya ribut rek opat-opat rek 22 gitu rek witir heula atau rek ieu heula ayo oge witir heula Anu kuat, opat-opat. Sholat aja. Terus ada Pak. karena rame debat gitu Kenapa? Karena tadi betul hanya mengikuti apa kata gurunya dan belum pernah dicek dalilnya. kebenarannya Dua-duanya benar. Itu gitu. pengaruh ya akar tadi gitu. Iya. Akidah itu kan harus tahu mana yang sifatnya berbeda, mana yang tidak kan. Hanya tadi pinternya orang-orang terdahulu begitu. Perdebatannya di rata-rata yang boleh berbeda. Tadi dua opat. Padahal ternyata tidak jauh. Hadisnya tuh deketan. Yang meriwayatkan juga sama. Anu 2, anu 4 sama, cuman berbeda. Yang 4 itu dari Siti Aisyah, yang 2 itu dari istri yang Nabi yang lain. Siapa lagi ya namanya istri yang Nabi yang lain? Siapa lagi namanya? Tapi ketika Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat tahajud ataupun sejenisnya, maka beliau melakukan 4 rakaat. Gitu. Tapi 4 rakaat itu luar biasa Rasul mah. Sarokaat Rasul teh 100 ayat. Iya. Bahkan ada ya salah satu siapa itu sahabat Rasul ikut tahajud bersama Rasul kan? Betul. Al-Baqarah sudah tamat, pasti ruku. Dilanjutkan sholat Ali Imran. Ali Imran selesai. Alhamdulillah, pasti ruku. Ditambah An-Nisa. Sampai pada pertengahan surat Al-Maidah baru ruku kebayang sok eta sarokaatna sampai itu usul kah geus haurea mikir lagi gitu kan. Karena Rasul tidak tahu di belakang ada sahabat ikut sholat. iya Nah, kadang-kadang diperdebatkeun eta teu lihat kumaha cara Rasul sholatna sok atuh nu opat-opat teh sarokaatna 100. Sebenarnya Rasul itu menyarankan kepada para istri-istrinya kalau sholat yang bentuknya di rumah sendiri, ikatkanlah pinggang kalian dengan sarung-sarung kalian dan bacalah yang paling panjang. Abad Italian bisa kuat. Enggak ada bro. Da orang mah ayeuna diberi triokul gitu kan. Mun tarawih kan dari Al-Kausar sampai triokul selesai. 11 loh gitu. Padahal 11 tuh yang harusnya panjang-panjang. Kalau di Mekah tuh kan mulai dari jam 10 tarawihnya beres-beres nanti jam 2 subuh. Tarawih. Kan santai sholatnya bisa ditinggalkan dulu, nanti lanjut lagi masuk. Dan itu kan yang diperdebatkan itu gitu. Nah, sekarang sudah tidak. Orang sudah paham lah. Kurang relevan dan akhirnya dibuatlah skema baru. Terus ada skema lain nih. Dulu Islam tuh kemudian dibagi 3. Ada Islam sarungan. Nah, gitu ya. Ya Islam hubungan punten lah gitu ya, mohon maaf Islam pesantrenan, ada Islam yang kemudian ideologis ya, dan ada Islam yang moderat. Bagi 3 sekarang teh Islam khusus bagi yang sarungan, tidak semua pastinya gitu ya. Pesantren-pesantrennya didatangi, didanai, dibiayai, lalu dibuatlah katakanlah kurikulum yang sesuai dengan keinginan orang-orang yang membiayai.
Disarankan mereka harus tetap bertahan dengan sarungnya, tidak kemudian menyentuh ranah katakan siasah politik, gak boleh. Mereka cenderung yang udah pokoknya mahdoh, yang mengagung-agungkan nilai-nilai individu, kesolehan-kesolehan individu tanpa harus menyentuh hal-hal yang katakanlah seperti menyinggung bagaimana korban Palestina, yang seperti ini tidak boleh ikut campur. Maka dibuatlah mereka tetap sarungan. Nah, gitulah bahasanya. Saya pikir tidak semua gitu. Tapi ada dan banyak malah yang demikian. Yang kedua, Islam ideologis. Orang-orang ideologis inilah yang sebenarnya begitu mereka khawatirkan. Karena bagi mereka kalau orang-orang yang ideologis ini rata-rata nggak sarungan latar belakangnya. Rata-rata. Tapi keinginannya justru menerapkan apa yang dipahami oleh orang-orang sarungan. Jadi orang-orang yang sarungan pahamannya luar biasa, sampai berbagai kitab mereka hafal. Tapi implementasi menerapkan yang dia pahami itu mereka nggak tahu caranya, karena nggak kenal dengan orang ideologis. Orang ideologis tahu cara menerapkannya, tapi latar belakang nggak sarungan sehingga kurang dihormati. Begitu. Akhirnya apa yang diupayakan oleh Barat? Dibuatlah moderat. Yang satunya lagi, tugasnya satu, tong sampai nu sarungan panggih jeung nu ideologis. Karena lamun ngahiji, nu hiji paham karena berbagai kitab, nu hiji paham cara nerapkeun eta kitab. Cilaka. Nah, nu moderat ieu lah tugasnya adalah itu, didanai semaksimal mungkin agar memisahkan. Jadi wasit. Nah, karena teman kalinya agar memisahkan orang-orang yang paham menerapkan hukum Islam secara kapah dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan kitab-kitab yang perlu diimplementasikan tadi. Sehingga gitu. Jadi ayah muslim sarungan, ideologis dan moderat. Yang bahaya tuh jelas moderat. Natalan boleh, tahun baruan boleh, Valentine Day juga silahkan. Begitu, digambarkannya demikian. Apapun yang tasabuh dari orang-orang kafir, semua agama tuh benar. Jadi silakan ikut saja, sama-sama menghormati. Jadi toleransi bagi mereka itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Maka orang-orang sarungan adalah korban pertama yang sering dibumbui oleh orang-orang moderat, dimasuki orang-orang moderat. Sok, ini bagian dari toleransi. Nah, belum lagi sekarang itu kan orang Islam yang ideologis, dan tanda kutip bukan mengkasta-kasta, bukan ya, tapi orang Islam yang katakanlah cenderung gitu ya, ingin memperjuangkan Islam dengan benar sesuai dengan apa yang diwariskan Rasulullah, begitu. Ya tadi selain dicap radikal, intoleran, juga dicap sebagai anti paham negara, seperti anti Pancasila, tidak NKRI dan sebagainya. Sekarang kan begitu dicap. Padahal faktanya mereka justru yang Pancasila pun mereka tidak jalankan, NKRI pun mereka tidak paham. Gitu. Lamun aya kuis ya, wah nih lah tebakan ya. Kurang pertanyaan tentang kapan Indonesia merdeka. Kenapa kemudian dari 51 tokoh BPUPKI menjadi 9 tokoh? Soklah tanu sok nuduh tan. Jangan dilanjutkan. Makanya kan ini orang kuis gitu maksudnya. Ini penting mempelajari Islam itu dari bawah dulu. Ada dalam arti akidahnya mesti matang. Betul. Karena kalau sudah akidah matang, maka tidak ada istilah muncul intoleran dan sebagainya. Karena Islam juga memahami, boleh kan ada hal-hal yang dimana kita harus toleran, mana yang tidak. Turunlah salah satu ayat, kul ya ayyuhal kafirun, itu tegas dari Allah ya. Kul ya ayyuhal kafirun, kalau orang kafir nggak boleh, itu masalah ibadah. Jadi masalah akidah mah nggak boleh, karena ada kalimat na'budu di sana itu. Iya. Ibadah masalahnya. Pemahaman saya terkait dengan asbabun nuzul itu kan ada tawaran dari orang kafir. Yuk ibadahnya setahun deh. Betul itu. Ya kan? Jadi setahun saya menyembah Tuhanmu yang Nabi Muhammad. Setelah itu Rasul sempat terbersit. Mayan setahun mereka ibadah ke orang heula, maka akan jadi Islam. Tapi kan namanya Rasul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah. Tadi orang-orang kafir mah dek sakumaha dak bukan mencari kebenaran. Dia nggak tahun teh balik akhirnya. Makanya kan nggak boleh itu. Jelas terkait dengan akidah mah nggak boleh.
Tapi Rasul juga mencontohkan bagaimana jual beli dengan orang-orang Yahudi. Gak ada masalah. Ya, muamalah mah kan nggak Muamalah masalah. dibolehkan, selama tidak melanggar hukum syara. Itu saja. Jadi jelas. Nah cuman tadi karena nggak memahami terkait dengan ajaran Islam, wah, disakopet daun kan jeung Sunda mah. Sakopet tahun gede Indonesia naon sih? Di global Disamaratakeun. bahwa Islam intoleran. Oh kita tidak, kita paham mana yang harus sama, mana yang harus beda. Gitu kan. Kalau akidah, oh nggak bisa dong. Itu kan terkait dengan keyakinan. Kalau semua agama sama, bingung dong. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, bingung. Bingungnya gimana? Dia tiap minggu mesti bawa kalender. Nanya, agama kamu apa? Agamanya sama. Minggu ini saya Islam, minggu ini saya Nasrani, kan sama. Apakah mau ditanya begitu? Tetap tidak. Ya tetap Islam kan. Yang saudara kita mungkin Kristiani itu sama. Ya, maneh mah diberi 5 waktu sholat wae hese. Komo diberi ibadah yang lain, ya wihara poe Kemis. Aya pembagian bae Sabtu. Beuki loba jadwal maneh. Moal datang maneh. Kayak tadi, kalau dengan akidah mah beda. Ya, harus kuat, tidak boleh. Hal-hal yang muamalah tersebut boleh. Kita boleh berinteraksi dalam arti jual beli dan sebagainya. Kayak tadi Al-Qur'an ini menjelaskan dalam surat Ibrahim itu tadi sabitun ya. Jadi kasajaratin thayyibatin asluha sabitun. Kuat harus kuat, sabit terus kuat. Akarnya asluha, akarnya. Wa far'uha fis sama dan nanti cabang-cabang dan rantingnya harus menjulang. Kalau akarnya sudah baik, akidahnya sudah oke, dipupuk, makanya cara mempupuk akidah kita dengan baik gimana? Ngaji dengan benar. Tong sembarangan ngaji dalam arti yuk pahami Islam dengan benar. Ku ngaji mah bakal kakaji kabehanana. Kalau sudah akarnya baik. Jadi kan akidah yang kuat itu harus lahir dari pemikiran yang seperti apa? Pemikiran yang benar. Benar dalam arti ya Islam tentu ya. Jadi pemikirannya digali dari pemahaman Islam yang benar. Dari mana pemahaman Islam itu ya tadi ngaji lagi yang benar. Banyak lah sekarang ya. Kadang-kadang tadinya orang teh kudu boga guru teh gitu. Kudu mancing ya. Entong naon Wahab YouTubi. Wahab YouTubi. Yang jelas gitu ya. Jelas sanadnya. Jelas sanadnya. Dan tadi kalau kiai ustaz yang benar tuh pasti dia tidak akan pernah menyalahkan sesama kiai yang benar gitu. Nggak akan membidah-bidahkan, nggak akan mengharamkan pemahaman yang menurut mereka hanya beda di pemahaman madhab saja gitu. Kan aya nama itu. Namun lain madhabna kafir, namun lain madhabna sesat. Ada yang Jadi sebetulnya ketika kembali ke Isra Mi'raj, nah ini Isra Mi'raj itu apa sih gitu ekstensinya? Esensi dari Buat antum sendiri gimana? Retno. Kalau untuk Isra Mi'raj bukan poin sih, tapi kita pernah gitu ya, dari kajian atau taklim yang lain gitu ya, dan kebanyakan Isra Mi'raj kan Rasul mau oleh sholat gitu ya. Kebanyakan yang didakwakan ke jemaah kan tentang sholat. Jadi itu adalah hadiah atau oleh-oleh dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau namanya oleh-oleh kan kadang-kadang namanya manusia ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Kalau ini kan bersifat aturan. Berarti bukan seperti oleh jadi aturan mengharuskan gitu kan, mewajibkan gitu. Jadi kurang tepat. Oleh-oleh. Harusnya apa tuh? Kalau bukan oleh-oleh apa tuh? Wahyu. Mun oleh-oleh mah da aya nu resep aya nu henteu. Iya, balik gitu. Ada seorang bapak bawa dodol.
Ada anaknya 4, ada abi mah resep dodol. Itu ya oleh-oleh apa? Abi udah resep sholat, batak pantes. Kalau ada sekarang yang tidak sholat, karena tadi pemahamannya ima oleh-oleh. Jadi jangan oleh-oleh gitu ya. Itu mah kewajiban. Lebih seperti keimanan yang tidak yang harus ikut untuk Isra Miraj. Ya. Dari sama gitu penguatan akidah gitu kan jadinya. Itu penguatan akidah selain daripada bagaimana itu kan kalau kita lihat sejarahnya kan Isra Miraj itu kan diawali dari tahun kesedihan Rasulullah SAW kan, tahun kesedihan gitu kan. Nah, istri beliau meninggal, ininya meninggal. Bagaimana Rasulullah memimpin para nabi di Masjidil Aqsa salat itu kan ada tanda-tanda bahwasanya Rasulullah akan menjadi pemimpin gitu. Seperti itu ya. Selain akidah itu. Jadi bahwa Rasulullah itu akan menjadi akan memimpin dunia. Kan Cecep diam aja tadi. Lain itu getek, kayak cai herang gitu aduh. Tapi dah atas cekap kopi lagi atas. Gimana antum jangan saya Isra Miraj itu pelajaran yang dapat diambil dari Kita tiap tahun peringati Isra Miraj itu. Kang Cecep dari sekarang sudah punya anak 2 dari dulu anak-anak memperingati Isra Miraj ini. Sampai anak memperingati terus. Memperingati terus kemana? Menurut antum sendiri Kang Cecep. dari anak-anak sampai punya anak. Duka tuh tante udah. Abi mah tengah jelaskan, abi mah ngobrol. Dari awal sampai akhir ada jelas gitu. Dari anak sampai punya anak sekarang kan kemana? Nah, terus guru sebagai guru kita nih. Oh. Ya banyak ya yang mesti kita pahami dari banyak ibroh ya dari Isra dan Mi'raj itu sebenarnya mak. Pertama ini kebesaran Allah ya. Mukjizat satu-satunya bukan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Isra dan Mi'raj itu udahlah nggak pakai apapun, dalam arti hanya pakaian saja Rasul bisa sampai. Itu kan hanya kebesaran Allah. Dilihat dari kebesaran Allah, artinya hanya Allah lah yang bisa segala-galanya. Nah, bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Tadi mengutus Rasul, membawa syariahnya, dan itu sudah bukan dimimpikan, di Isra Mi'raj itu kan Rasul menjadi pemimpin di situ. Artinya semua ajaran-ajaran itu semua hilang kecuali ajaran baginda Rasulullah. Artinya kita harus tunduk patuh terhadap syariah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Selesai, udahlah, tong pilih-pilih ya namanya. Karena lobana pilih-pilih ya nama. Apa yang enak lakukan. Nah, paling enak poligami, oh itu sunnah Rasul. Tapi ketika ayo kita tegakkan. Sudah. Kayak ikut-ikut. Ayo kita terapkan syariat Islam. Banyak orang yang mundur. Enggak itu. Wah. Artinya apa ya? Kadang-kadang yang di sana mah syariatnya ada yang pahit bagi kita, iya, ya kan? Ada yang bukan pahit dalam arti semua juga enak ya, cuman harus dijalankan. Tapi ada yang berat, beban berat. Tapi dengan keimanan itulah kemudian, ya yuk. Menjadi. Karena perintah Allah tuh bisa jadi ada yang merasa kita berat. Dakwahnya ada berat sebenarnya. Tapi yakin dari berat itulah Allah memberikan hal yang terbaik bagi. Ada yang terbaik bagi kita. Jadi banyak ya. Jika udang subuh berat. Terus orang hanya memahami bahwa dari Isra dan Mi'raj itu hanya sholat saja. Tapi kan tidak. Digambarkan bagaimana di situ diperlihatkan salah satunya memakan harta anak yatim. Itu kan diperlihatkan bagaimana siksaannya. Orang yang rakus jabatan diperlihatkan. Orang yang memakan riba itu kan diperlihatkan. Walaupun hari ini kan banyak orang yang suka riba gitu ya. Kena naon, yang seetik gitu. Ya, dan yang lainnya. Ini sebagai contoh saja. Jadi ketundukan dalam Isra dan Mi'raj, ketundukan kita terhadap aturan Allah dan Rasul. Udah selesai. Udah, insya Allah gampang kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, ya, dan itu menjadi pahala bagi kita. Jadi intinya bahwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sebatas seremonial belaka. Iya itu.
tapi harus kita laksanakan tadi sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu dengan cara kita tetap istiqomah di dalam Islam, istiqomah menjalankan syarat-syarat Islam, dan tentu tadi mendakwahkan Islam pada seluruh masyarakat. Kelak ieu teh ciga inu mukanya. Pak inu muka teh. Nah jadi kuring nu ditanya ini. Ya itulah apa namanya? Inisiatif apa namanya gitu. Bukan kekhususan anehnya di kita. Jadi bisa sahawae nu jadi moderator, sahawae nu hayang. Nu muka saha ya bebas lah. Bisa menemukan butuh. Tapi yang terpenting adalah bahwa bagi pemirsa yang menonton tayangan ini, yang terpenting adalah ilmu yang didapat. Iya, pasti. Kalau ada kebaikan silahkan diambil, silahkan di-share, silahkan disebarkan. Tapi kalau ya canda-candanya itu hanyalah sebatas bumbu saja gitu. Bahkan nanti bisa jadi bumbu kita Lebih ada banyak. lagu ya, Iya. ada lagunya supaya tidak boring ya, bisa jadi. Dari kedepannya, maka terus tonton channel Dakwah Soldier ini supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya gitu ya. Like, share, and comment. Iya. Subscribe ya. Ya, subscribe. Subscribe, like, share, and comment. Kata anak muda sekarang. Ya. Aduh, nggak terasa ya, nggak terasa nih. Kita sudah menunjukkan jam 11. Aduh, 2 menit lagi di HP saya tuh ya. Oh, jadi puasa orang ini. Tapi sekali lagi terima kasih pada teman-teman, para ustadz sekalian. Insyaallah kita bertemu di hari Ahad depan ya. Kalau masih ada usia ya, kecuali kalau sudah dijemput sama malaikat Ijroil saya nggak tahu. Maaf ya. Oke, Kang Retno, Kang Cece, kalau minggu besok tidak hadir bisa jadi malaikat Ijroil. Kalau kita nggak, karena kita yang ngomongnya. Nanti kalau kita siapa yang buka ya? Tak pentingan membuka teh Kang Retno. Makanya kudu daek ka mukanya anjingnya. Jadi Kang Retno kudu buka, jadi emeh teu ku malaikat. Baik. Itu saja barangkali. Sekali terima kasih kepada para pemirsa Dakwah Soldier ya. Kita akan bertemu di Ahad depan dengan situasi kondisi yang mungkin bisa jadi berbeda atau sama. Nyalihat aja minggu depan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teraskeun ngopina.